Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bang Agri. Kali ini Bang Agri akan melanjutkan membaca buku kisah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang belum nonton part 1, part 2, part 3, dan part 4-nya bisa cek di kolom deskripsi ya, karena Bang Agri sudah sematkan di situ agar ceritanya lebih nyambung. Setelah peristiwa itu, wahyu berhenti untuk waktu yang cukup lama. Rasulullah SAW merasakan duka yang mendalam. Masa terputusnya wahyu itu telah menghilangkan ketakutan yang dialami oleh Nabi SAW dan membuatnya bersemangat untuk kembali menerima wahyu. Rasulullah SAW mulai menanti datangnya wahyu. Penantian itu akhirnya tiba. Rasulullah SAW didatangi Jibril setelah beliau berdiam di Gua Hira selama sebulan. Setelah mengakhiri perenungannya di Gua Hira, Rasulullah SAW turun menuju Mekah. Saat berada di suatu lembah, dia mendengar suara memanggil namanya. Beliau melihat ke kanan tetapi tidak menemukan apa-apa. Nabi SAW melihat ke kiri, namun juga tidak menemukan apa-apa. Ketika melihat ke depan dan ke belakang, beliau juga tidak melihat apa-apa. Rasulullah SAW kemudian menongak wajahnya ke langit. Saat itu juga beliau terkejut. Tubuhnya melonjak kaget tatkala melihat pemandangan di atasnya. Ternyata suara itu berasal dari malaikat yang dulu mendatanginya di Gua Hira. Malaikat itu tampak duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Karena sangat terkejutnya, Nabi SAW jatuh pingsan. Tubuhnya terjatuh ke tanah melihat pemandangan yang tidak terduga itu. Beberapa saat, Muhammad tak sadarkan diri sebelum akhirnya siuman. Setelah sadar, beliau bangkit dan bergegas pulang mendatangi Khadijah. Selimuti aku, tetesi aku dengan air dingin, tetesi aku dengan air dingin, kata Muhammad dengan suara bergetar. Tanpa banyak tanya, Khadijah pun segera menyelimuti suaminya. Saat itulah turun wahyu. Hei, orang yang berselimut, bangunlah, lalu berikan peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah perbuatan dosa, atau menyembah berhala. Quran Surat Al-Muddatsir ayat 1-5. Peristiwa ini terjadi sebelum sholat diwajibkan. Setelah itu, wahyu turun secara teratur. Hadis riwayat Bukhari. Ayat-ayat tadi menandai awal mula masa kerasulan Muhammad SAW. Turunnya wahyu kedua, yaitu surat Al-Muddatsir, membuat Rasulullah SAW memasuki tahapan baru dalam berdakwah. Tidak ada lagi waktu bagi Nabi SAW untuk beristirahat dan bersantai hingga akhir hayat. Rasulullah SAW berkata kepada Khadijah, waktu tidur telah berlalu, wahai Khadijah. Karena telah turun ayat ini, bangunlah, lalu berikanlah peringatan. Beliau mulai menyebarkan ajaran Islam secara sembunyi. Cara ini ditempuh karena kaumnya adalah orang-orang yang menjadikan pedang sebagai solusi persoalan. Mereka tidak beragama. Strategi ini sangat tepat agar penduduk Mekah tidak terkejut dengan apa yang akan disampaikan Rasulullah SAW. Dakwah yang syarat duri dimulai. Pertama kali Rasulullah SAW menawarkan Islam kepada orang-orang terdekatnya, keluarga besar serta para sahabat karibnya. Mereka yang tidak memiliki sedikitpun keraguan terhadap Rasulullah SAW langsung menanggapinya dengan bijak ajakan tersebut. Dalam sejarah Islam, mereka dikenal dengan As-Sabiqun Al-Awwalun, orang-orang yang paling dahulu masuk Islam. Yang paling pertama, Ummul Mukmin, Khadijah binti Khuwailid. Budak beliau Zaid bin Harithah, sepupunya Ali bin Abi Thalib.
yang ketika itu masih anak-anak dan hidupnya di bawah naungan Rasulullah SAW, serta sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq. Pada tahap awal menyebarkan Islam, Nabi Muhammad SAW sangat berhati-hati. Beliau tidak menyampaikan kenabiannya kepada sembarang orang, tetapi kepada orang yang dapat dipercaya. Hadijah adalah orang pertama yang diajak Nabi Muhammad SAW memeluk Islam. Ajakan itu langsung diterima Hadijah. Sejak sebelum menikah dan kemudian setelah menjadi istri Nabi SAW, Hadijah sangat mempercayai suaminya. Ia yakin bahwa pria yang mendampingi hidupnya itu adalah seorang nabi. Setelah melihat tanda-tandanya selama ini, Hadijah bersahadat, sebagai tanda ia telah memeluk Islam. Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi SAW sangat senang mendapat dukungan dari istrinya tercinta. Salah satu perintah pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi SAW adalah sholat. Jauh sebelum peristiwa Isra Mi'raj, menurut Ibnu Hajar, Rasulullah SAW secara pasti pernah melakukan sholat. Begitupun dengan para sahabat. Namun yang diperselisihkan apakah ada sholat lain yang diwajibkan sebelum sholat 5 waktu atau tidak. Ada pendapat yang menyatakan bahwa yang telah diwajibkan itu adalah sholat sebelum terbit dan terbenamnya matahari. Turunnya perintah sholat diawali dengan kedatangan Jibril. Sang malaikat pembawa wahyu ini mengajarkan tata cara berwudu kepada Rasulullah SAW. Ia berwudu di hadapan Nabi SAW dan beliau mengikutinya. Sementara bila masuk waktu sholat, beliau dan para sahabat pergi ke perbukitan dan mendirikan sholat secara sembunyi-sembunyi. Ibnu Hisam. Jibril mencontohkan 2 pelaksanaan sholat fardu. Yang pertama dikerjakan di awal waktu, yang kedua dikerjakan di akhir waktu. Lalu Jibril berkata kepada Rasulullah, sholat itu di antara kedua waktu ini. Setelah mendapat perintah sholat, Nabi Muhammad SAW dan Hadijah sering melakukan sholat di rumah. Hal ini dilihat Ali bin Abi Thalib yang kemudian bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian kerjakan tadi?" Tanya Ali penuh keheranan. Ali itu adalah sholat yang menjadi cara kami berdoa kepada Allah. Jawab lembut Rasulullah SAW. Beliau melanjutkan ucapannya, "Aku adalah Nabi yang diutus Allah untuk mengajakmu hanya beribadah kepada Allah." Ali hanya diam. Ia tampak merenungi apa yang diucapkan sepupunya itu. Tidak lama berselang, ia menjawab, "Berikanlah aku waktu berpikir," kata Ali yang masih anak-anak. Pada hari berikutnya, Rasulullah SAW bertanya kepada Ali, "Bagaimana Ali? Ulangi apa yang engkau bicarakan kemarin, wahai Muhammad," jawab Ali. Rasulullah SAW mengulangi dan akhirnya Ali bersahadat, "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah utusan Allah." Setelah Hadijah dan Ali, orang yang masuk Islam berikutnya adalah Zaid, budak yang diasuh oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar adalah saudagar yang kaya raya, jujur dan berakhlak mulia. Setelah Nabi Muhammad SAW, ia adalah orang yang paling dipercayai di Mekah. Kisah masuk Islamnya berawal ketika ia mendapatkan kabar dari tetangga-tetangganya tentang Muhammad menjadi nabi. Setelah ia kembali ke Mekah usai berdagang, berita tentang dakwah Islam memang diketahui oleh orang-orang Quraisy. Meski Nabi Muhammad SAW melakukannya dengan sembunyi. Itu terjadi setelah mereka melihat beberapa kejadian di sana-sini. Menurut Muhammad Al-Ghazali, meski kabar tentang dakwah Islam telah menyebar, tetapi orang-orang Quraisy masih tidak peduli. Mereka menduga bahwa Muhammad sama seperti Umayyah bin Ashalat, Qus bin Sa'idah, Amr bin Nufail, dan lainnya yang peduli terhadap urusan agama. Muhammad mengaku menjadi nabi. Ia meminta kita untuk tidak menyembah berhala lagi. Tapi kita tidak akan pernah meninggalkan berhala-berhala kita, kata para tetangga Abu Bakar.
Kemudian mereka meminta Abu Bakar untuk menemui Muhammad. Kami telah menanti-nanti kedatanganmu. Temui Muhammad dan lakukan apapun yang engkau sukai. Abu Bakar tercengang mendengar itu. Ia bergegas pergi menuju kediaman sahabatnya, Nabi Muhammad SAW. Setiba di sana, ia disambut Rasulullah SAW dengan senyum mengembang. Abu Bakar langsung mencecar beliau dengan pertanyaan, "Wahai Abu Qasim, apa benar engkau telah mengaku sebagai nabi kepada orang-orang di sini? Apa benar engkau tidak mau menyembah berhala dan tidak akan memeluk agama penduduk Mekah?" Tanya Abu Bakar. Ia memanggil Nabi SAW dengan nama Abu Qasim, yang artinya ayah Qasim. Qasim adalah salah satu putra Nabi SAW. Betul Abu Bakar, aku adalah nabi yang diutus untukmu dan semua manusia. Aku ingin semua manusia beriman dan menyembah Allah yang Maha Esa. Aku ingin engkau juga beriman, jawab Nabi Muhammad SAW penuh kehangatan. Abu Bakar menyimak dengan cermat apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Tidak sedikit pun keraguan ada di dalam dirinya. Ia yakin perkataan itu benar karena Rasulullah SAW tidak pernah berbohong. Tanpa banyak cakap, Abu Bakar langsung bersahadat. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Rasulullah SAW terlihat gembira usai Abu Bakar berikrar. Beliau peluk dengan erat tubuh Abu Bakar. Kini bertambah lagi manusia yang memeluk Islam dan itu adalah Abu Bakar, sosok yang sangat dihormati di Mekah. Abu Bakar sangat bersemangat mendakwakan Islam. Ia sosok yang ramah, luwes, dan berbudi luhur. Para tokoh kaumnya sering datang berkunjung untuk menemui Abu Bakar. Setelah 1 minggu Abu Bakar masuk Islam, ada 6 orang yang berhasil diislamkan olehnya. Mereka adalah 6 dari 10 orang yang dijanjikan oleh Allah masuk surga, yaitu Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Agama Islam lambat laut mulai menyebar ke seantero Mekah melalui hubungan persaudaraan dan persahabatan. Tak sedikit penduduk Mekah yang masuk Islam pada masa dakwah sembunyi ini, termasuk beberapa budak. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah al-Habsyi. Dilihat dari nama-nama yang memeluk Islam pada awal dakwah ini, terdapat banyak tokoh terkemuka. 3 tahun berlalu, dakwah masih dilakukan secara sembunyi melalui pendekatan individu. Meskipun demikian, kaum Quraisy telah mulai mengetahui dan mendengar tentang Islam. Mereka menyebut Islam dalam perbincangan sehari-hari. Banyak di antara mereka yang tidak suka, namun mereka juga tidak bertindak apapun. Karena Rasulullah SAW belum menyinggung tentang Tuhan dan agama yang kaum Quraisy sembah. Dakwah secara sembunyi Nabi Muhammad SAW mulai berhasil. Komunitas orang-orang beriman terbentuk. Mereka dipersatukan oleh ikatan persaudaraan atau ukhuwah, saling menolong, saling menanggung beban, dan menyampaikan risalah secara pasti. Komunitas orang-orang beriman ini telah menempati posisinya sendiri di antara penduduk Mekah, meski masih sangat dini. Seiring dengan itu, turunlah wahyu yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terang-terangan dan menghadapi kebatilan dengan kebaikan. Maka sampaikanlah, wahai Muhammad, secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Rasulullah SAW segera mengundang anggota keluarga terdekatnya, Bani Hashim. Mereka datang memenuhi undangan itu. Sekitar 45 orang berkumpul. Di antara mereka terdapat juga Bani Al-Muthalib bin Abdu Manaf. Tibalah Nabi SAW berbicara. Sorot puluhan mata tertuju padanya. Namun saat Rasulullah ingin mulai berbicara, Abu Lahab langsung memotong ucapan beliau.
Mereka itu adalah para pamanmu. Anak-anak mereka, bicaralah dan tinggalkan sikap kekanak-kanakan. Abu Lahab berbicara lantang. Abu Lahab terus berbicara. Nabi SAW hanya diam. Ketahuilah bahwa kaummu tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan seluruh bangsa Arab. Akulah yang berhak membimbingmu. Cukuplah bagimu suku-suku dari pihak bapakmu. Jika engkau berkeras ingin melakukan apa yang sekarang engkau lakukan, akan lebih mudah bagi semua suku Quraisy bersama seluruh bangsa Arab bergerak memusuhimu. Abu Lahab menggurui Rasulullah SAW. Tidak cukup sampai situ, Abu Lahab bahkan mengeluarkan kata-kata menyakitkan. Ia menghina Nabi Muhammad SAW. Aku tidak pernah melihat seseorang yang datang kepada suku-suku dari pihak bapaknya dengan membawa sesuatu yang lebih jelek daripada yang engkau bawa. Rasulullah SAW hanya diam. Beliau tidak marah dan tidak takut kepada Abu Lahab. Rasulullah SAW justru mengajak mereka untuk mengikuti ajaran Islam. Alhamdulillah, aku memujinya, meminta pertolongan, beriman dan bertakwakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah semata yang tiada sekutu baginya. Seorang pemimpin tidak mungkin membohongi keluarganya sendiri. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, aku adalah utusan Allah yang datang kepada kalian secara khusus, kepada manusia secara umum. Demi Allah, sungguh kalian akan mengalami kematian, bagaimana kalian ketiduran, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian lakukan. Yang ada hanyalah surga yang kekal atau neraka yang abadi. Ajakan itu disambut gembira oleh paman Nabi SAW, Abu Tholib. Alangkah senangnya kami membantumu, menerima nasihatmu, dan sangat membenarkan kata-katamu. Mereka yang merupakan suku-suku dari pihak bapakmu telah berkumpul. Aku hanyalah salah satu dari mereka, tapi aku adalah orang yang paling cepat menanggapi apa yang engkau inginkan. Oleh karena itu, teruskanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Bahkan Abu Tholib memberikan jaminan kepada keponakannya itu. Demi Allah, aku masih akan melindungi dan membelamu. Hanya sang paman tak bisa mengikuti ajaran yang dibawa Nabi SAW. Alasannya, aku tidak memiliki cukup keberanian untuk meninggalkan agama Abdul Muthalib, kata Abu Tholib. Respon sebaliknya ditunjukkan Abu Lahab. Ia menentang Rasulullah SAW. Demi Allah, ini benar-benar aib besar. Cegahlah Muhammad sebelum dia berhasil menyeret orang lain. Namun Abu Tholib menjawab tegas, demi Allah, sungguh selama kami masih hidup, kami akan tetap membelanya. Nabi SAW berbahagia dengan pernyataan pamannya. Rasulullah SAW pun semakin semangat melakukan dakwah secara terbuka. Di sebuah siang, Rasulullah SAW berdiri di Bukit Safa. Bukit ini biasa digunakan penduduk Mekah jika hendak mengumumkan hal-hal yang penting. Angin gurun pasir berhembus menerbangkan debu. Sebuah teriakan keras dilontarkan Rasulullah SAW di bukit tersebut. Ya Sabah, suara Rasulullah SAW memecah keheningan. Nabi akhir zaman itu lalu menyebut nama-nama suku Quraisy satu persatu. Wahai Bani Fir, wahai Bani Ad, wahai Bani Abdu Manaf, wahai Bani Abdul Muthalib. Panggilan itu terdengar hingga pelosok Mekah. Sabah adalah kalimat peringatan yang mengabarkan adanya serangan musuh atau peristiwa besar. Mendengar panggilan itu, penduduk Mekah bertanya-tanya, siapa yang memanggil-manggil itu? Sebagian mereka menjawab bahwa yang memanggil adalah Muhammad. Mereka pun berbondong-bondong datang ke Bukit Safa, termasuk Abu Lahab. Karena menduga akan ada pengumuman penting, seluruh penduduk Mekah pergi ke Bukit Safa. Bahkan mereka yang berhalangan hadir mengirimkan utusan untuk melihat apa yang terjadi.
Dalam waktu singkat, orang-orang berkumpul. Rasulullah SAW kemudian membuka percakapan dengan sebuah pertanyaan. Bagaimanakah menurut pendapat kalian kalau aku memberitahu kalian bahwa ada segerombolan pasukan berkuda di lembah sana yang ingin menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku? Tanya Nabi SAW dengan suara lantang. Ya, kami tidak pernah tahu dirimu selain kejujuran. Mereka menjawab serempak. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian tentang adanya azab yang amat pedih. Aku laksana seorang pemantau musuh yang melihat musuh dari tempat yang tinggi, lalu memberitahukan kepada semua orang agar mereka tidak diserang secara tiba-tiba. Lanjut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka pada kebenaran dan memberi peringatan tentang azab Allah. Wahai kaum Quraisy, belilah diri kalian dari Allah, selamatkan diri kalian dari api neraka, karena sesungguhnya aku tidak dapat memberi manfaat dan mudarat apapun di sisi Allah, dan aku pun tak mampu memberi pembelaan untuk kalian. Wahai orang-orang Bani Khusay, selamatkan diri kalian dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak dapat memberikanmu mudarat dan manfaat. Wahai orang-orang Bani Abdu Manaf, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Karena sesungguhnya aku tidak dapat memberikan mudarat dan manfaat. Aku tidak dapat memberikan pelindungan apapun di sisi Allah. Wahai Bani Abdul Syam, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Wahai Bani Hashim, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Safiyah binti Abdul Muthalib, bibiku, aku tidak dapat memberikan perlindungan apapun di sisi Allah. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka, karena sesungguhnya aku tidak dapat memberikan mudarat dan manfaat. Aku tidak dapat memberikan perlindungan apapun di sisi Allah. Hanya aku memiliki hubungan silaturahmi dengan kalian yang akan aku gunakan sesuai hakku. Setelah peringatan itu, orang-orang pergi berpencar. Mereka tidak memberikan reaksi apapun kecuali Abu Lahab yang menghadang Rasulullah SAW dengan kata-kata kasar. Celakalah kau sepanjang hari ini. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Kata Abu Lahab. Rasulullah SAW tidak menjawab perkataan kasar Abu Lahab karena Allah yang langsung menjawab melalui firman-Nya. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh dia akan binasa. Quran Surat Al-Lahab ayat 1. Peristiwa Bukit Safa segera menyebar ke seluruh penjuru Mekah. Kalimat sangat tegas dari Rasulullah SAW menjadi pembicaraan hangat. Mekah heboh. Allah lalu menurunkan ayat-Nya. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Al-Quran Surat Al-Hid ayat 94. Mulailah Rasulullah SAW berdakwah secara terbuka. Nabi SAW membacakan firman Allah kepada penduduk Mekah. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan selain Allah. Quran Surat Al-A'raf ayat 59. Nabi SAW juga memperlihatkan cara beribadahnya di hadapan semua orang. Rasulullah SAW mendirikan sholat di halaman Ka'bah pada siang hari secara terang-terangan. Dakwah yang Rasulullah lakukan itu semakin mendapat sambutan, sehingga orang-orang mulai banyak yang masuk Islam. Mereka yang telah masuk Islam itu sering mendapat ujian yang tidak mudah. Salah satunya adalah pertengkaran antara mereka dengan anggota keluarga yang belum memeluk Islam. Di antara mereka saling membenci dan menjauhi satu sama lain. Mereka saling bermusuhan. Di sisi lain, berkembangnya Islam membuat Quraisy Makkah sakit hati. Mereka berang kepada Muhammad SAW dan agama Islam. Pemeluk Islam yang kian banyak membuat mereka khawatir akan tersisihkan. Fase-fase dakwah Islam mulai memasuki tahapan yang berat. Berbagai rintangan dan hadangan datang bagai gelombang,
hinaan, cacian, hingga teror fisik menjadi teman akrab Rasulullah SAW dan para sahabat. Namun mereka tak mundur sedikit pun demi tegaknya Islam di bumi Allah. Demikian yang dapat saya bacakan dalam video kali ini. Pada video selanjutnya saya akan meneruskan membaca buku The Great Story of Muhammad sampai dengan halaman terakhirnya. Jika tidak berkeberatan, sobat dapat membantu channel ini agar kedepannya lebih berkembang dengan cara subscribe, like, komen, ataupun share. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.